Episode 15, masih di cerita novel romantis, Wanita Cinta Satu Malam. Berlanjut, sentuhan bibir manis. Sebelum mulai mohon dukungan dari teman-teman agar like dan subscribe channel kami, agar terus berkembang dan bisa menghibur pecinta novel di tanah air. Terima kasih, selamat menikmati dan semoga terhibur. Kok kamu seperti ketakutan sekali? Tanya Guntur padaku. Gawat, dia tidak boleh tahu tentang kehidupan keluargaku yang sebenarnya. Lagian aku sudah tidak mau berhubungan dengan mereka semuanya lagi, termasuk dengan Sony yang mencoba untuk melecehkan diriku dulu. Beruntung aku bisa lolos dari rumah yang terkutuk itu. Ah, tidak ada. Aku hanya tersenyum dengan sekilas. Jujur aku sudah merasa tidak enak dengan pembicaraan Guntur sekarang ini, malah membuat diriku bimbang harus melakukan apa lagi sekarang ini. Kalian mau makan dulu sambil menunggu papa pulang? Tanya Tante Sarah yang memang terlihat ramah padaku. Dia orang yang baik dan aku merasa menemukan sosok seorang ibu. Maaf ya Tante, nanti saja deh. Ucapku yang kini menolaknya dengan halus. Aku juga merasa malu dengan semua ini. Apa yang aku ambil sekarang ini malah membuatku tidak tahan dengan Guntur yang terus saja menatap diriku. Yah, padahal Mama ingin kamu di sini. Tapi soal pernikahan kamu harus mau sama Guntur ya, pinta Tante Sarah. Aku melihat permintaan Tante Sarah membuat diriku tidak tega kalau menolaknya. Sepertinya Tante Sarah sangat berharap sekali terhadap pernikahanku dengan Guntur. Apa aku menuruti saja keinginan dirinya? Iya Tante, ucapku dengan tersenyum manis. Wanita yang baik yang mengingatkan aku akan sosok ibu. Membayangkan semuanya malah membuat diriku bersedih. Aku belum meminta izin pada almarhum ibuku jika ingin menikah dengan Guntur. Kalau begitu aku dan Cindy pamit pergi dulu ya. Makasih Mah sudah mau merestui hubungan kami, ucap Guntur yang kini merangkul diriku dengan manis. Kita berjalan kembali masuk ke dalam mobil dengan Tante Sarah ikut keluar sambil melambaikan tangannya pada kami. Guntur menyalakan mesin mobilnya untuk menjauh dari tempat ini. Aku juga bisa tersenyum melihat Tante Sarah yang memang begitu baik dan juga ramah padaku. Jadi sekarang kamu mau menerima aku bukan? Tanya Guntur dengan tiba-tiba membuat aku yang kini malah terkejut dengan ucapannya. Apa aku tidak salah dengar bukan? Dia mengatakan semuanya dengan mudah begitu saja tanpa peduli dengan diriku sekarang ini. Apa yang dia mau sekarang ini? Tidak, aku masih tetap pada pendirianku. Enak saja aku harus menikah dengan orang yang seperti Guntur. Aku tidak mau, yang ada nanti aku malah makan hati dengan dia selingkuh di belakang aku. Apa yang membuat kamu tidak bisa menerimaku? Apa ini ada hubungannya dengan ayahmu? Dengar aku Cindy, tidak semua pria sama seperti ayahmu itu. Anggap saja ayahmu saat itu sedang hilaf. Kamu membela ayahku, tetapku tajam pada Guntur dengan perasaan kesal. Kenapa dia malah membela ayahku? Memang semua pria saja, tidak ada yang benar-benar setia. Bukan begitu Cindy. Oke, aku tahu kamu benci dengan ayahmu itu, tapi aku mohon izinkan aku untuk membuktikan semuanya padamu dengan cara aku menikahimu. Aku melihat mata elang Guntur yang berbicara seperti serius padaku. Apa benar dia ingin mengatakan itu semuanya padaku? Kenapa aku malah merasa ragu dengan semuanya? Aku memang sudah tahu apa yang terjadi padaku sekarang ini. Aku tidak tahu. Aku hanya menggelengkan kepala dengan sekilas saja. Sungguh aku tidak tahu harus melakukan semuanya dengan baik. Kenapa juga Guntur harus menanyakan hal yang memang tidak bisa aku jawab? Aku kan turun dari mobil karena tidak mau terus berdebat dengan Guntur. Aku kesal dengan dirinya yang memang tidak pernah peduli padaku. Kamu tidak bisa pergi begitu saja Cindy, ucap Guntur ketika aku yang kini akan membuka pintu mobilnya, tapi semuanya tidak bisa karena Guntur yang memang menghalangiku. Kenapa dikunci? Kesalku pada Guntur sambil menatap dirinya dengan tajam. Sial. Dia sudah bisa membuat diriku marah. Aku tetap memaksa kamu untuk menjadi istriku. Kita akan menikah cepat tanpa pesta 2 hari ini. Mataku membulat ketika mendengar apa yang dikatakan oleh gubernur. Kenapa pria itu malah mempercepat pernikahan kita berdua? Sial. Pria itu bisa-bisanya membuat diriku marah dengan kesal padanya. Awas saja kalau dia mau berbuat macam-macam padaku. Kenapa malah dipercepat?
Yah, terserah aku. Semuanya ini aku lakukan agar kamu tidak menolakku lagi. Guntur mengatakan itu sambil tersenyum padaku dengan devil. Guntur bisa-bisanya membuat diriku marah. Dia mengambil keputusan semau dirinya saja. Aku bahkan tidak tahu harus melakukan apa lagi sekarang. Kabur dari pernikahan nanti bukan ide yang bagus. Aku ingin pernikahan tertutup dan hanya orang terdekat saja yang tahu. Setidaknya tidak akan ada yang tahu kalau kita sudah menikah nanti. Dengan begitu orang-orang tidak ada yang tahu kalau aku sudah menikah. Itu sangat berbahaya untuk perusahaanku. Baiklah jika itu yang kamu mau. Asal aku bisa menikah dengan kamu dan bisa menjaga anak kita, aku tidak keberatan sama sekali. Aku hanya menghela nafasku dengan tenang. Guntur akhirnya mau menuruti apa yang aku katakan. Kita akan menikah. Aku hanya menganggukkan kepalaku saja dan mungkin nanti aku akan menghubungi Fitri untuk mempersiapkan semuanya. Nah gitu dong, aku jadi senang mendengarnya. Tapi kamu tidak boleh berbuat macam-macam padaku, ucapku pada Guntur. Pria itu langsung tertawa setelah mendengar apa yang aku katakan. Apa ini lucu menurut dirinya? Kenapa dia malah mengesalkan sekali? Aku yang memegang kendali di sini sayang. Kamu lupa kalau perusahaanmu bergantung padaku, jadi mau tidak mau kamu harus menuruti apa yang aku mau, ucap Guntur dengan senyuman menyebalkan. Aku akan protes dengan ucapannya tadi. Bibirku sudah dibungkam oleh dirinya dengan perlahan. Sial. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan menyatukan bibirnya padaku dengan manis. Bisa-bisanya dia malah berbuat macam-macam padaku. Pasokan oksigen dalam diriku hampir saja habis oleh dirinya. Aku bisa merasakan bibirnya yang menelusuri setiap inci dari rongga gigiku dengan memberikan sebuah sensasi yang lembut. Ini sungguh membuatku gila dan aku tidak bisa membayangkan semuanya akan terjadi. Aku hanya bisa memukulinya saja dengan sekilas sebelum pada akhirnya dia melepaskan tautan bibirnya yang membuat diriku jadi gila. Kamu menyebalkan. Aku memaki dirinya karena kesal dengan pria itu. Entah apa yang dia inginkan malah membuat diriku kesal. Bisa-bisanya dia malah membuat diriku jadi kesal karena sudah membuat dia jadi seperti ini. Tapi kamu suka bukan? Ucapku pada dirinya. Ah, dia memang pria yang membuat aku kesal. Bahkan aku sudah tahu dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya padaku. Aku turun. Akhirnya aku memutuskan untuk turun ketika mobil itu sudah berhenti di tempatku. Guntur menyebalkan. Bisa-bisanya dia malah menyatukan bibirnya denganku. Sampai jumpa calon istri. What the hell? Dia bilang apa? Dasar pria gila, tidak mau lagi bertemu dengan pria seperti itu. Bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih telah menonton serial episode 15 ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan terus menghibur para pecinta novel di tanah air. Terima kasih.